Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku yang soleh dan solehah kelas 3? Alhamdulillah sehat ya. Sudah selalu berdoa, mudah-mudahan kalian selalu diberi kesehatan. Amin. Minggu yang lalu kalian sudah belajar tentang sholat. Masih ingat sholat artinya apa? Sholat itu artinya doa. Nah, jadi sholat secara bahasa diartikan dengan doa. Secara istilah yaitu sholat itu sesuatu yang serangkaian ucapan yang dilakukan dengan gerakan tertentu yang diawali dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ya, itu namanya sholat. Sholat itu merupakan tiang agama. Maka barang siapa yang mendirikan sholat, maka ia telah menegakkan agama. Tapi barang siapa yang meninggalkan sholat, berarti dia meruntuhkan agama. Karena sholat itu nanti di hari kemudian saat kita meninggal, yang akan ditanya nomor satu yang ditanya itu sholat. Sholatmu bagaimana? Ya, tidak hartamu, tidak rumahmu, tidak mobilmu, tapi sholatmu bagaimana? Kalau sholatnya betul, insya Allah lancar masuk ke surga. Untuk mengetahui sholat yang betul, maka pembelajaran kali ini nanti akan melanjutkan tentang sholat. Sebelum kita lanjut, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ayo diangkat tangan kita untuk berdoa agar apa yang telah kalian dapat pada pagi hari ini menjadikan pemahaman yang baik. Yuk kita berdoa bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya. Baik, kita akan mulai. Tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu diharapkan anak-anak mengetahui ketentuan-ketentuan sholat hingga anak-anak dapat sholat dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya kalau sudah mengetahui, ya. Dapat mempraktekkannya juga. Baiklah, kemarin sudah sampai kepada apa yang dinamakan sholat, ya. Sekarang kita masuk kepada syarat wajib sholat. Syaratnya wajib sholat itu apa? Syarat wajib adalah hal-hal yang membuat seseorang wajib melaksanakan sholat. Itu namanya syarat wajib. Apa itu? 1. Islam. 2. Baligh. Ya, baligh itu sudah kalau perempuan sudah menstruasi, kalau laki-laki sudah mimpi basah. Ya. Yang ketiga, berakal. Yang keempat, telah sampai dakwah kepadanya. Nah, ini namanya juga dakwah. Jadi anak-anak sudah menerima keterangan, mengetahui bahwa sholat itu wajib. Maka anak-anak juga sudah harus melaksanakan sholat tersebut. Kemudian setelah wajib sholat yaitu syarat sah sholat, ya. Atau hal-hal yang dilakukan saat akan sholat. Syaratnya apa? Kan sholat itu. Ya, syarat sah sholat itu harus suci dari hadas besar. Ya. Suci hadas besar itu dengan apa? Dengan mandi. Ya, dan suci dari hadas kecil. Hadas kecil itu sucinya harus dengan berwudu.
Atau kalau tidak berwudu sakit, yaitu tayamum. Lalu suci badan, suci pakaian, dan suci tempat, ya, dari najis. Lalu menutup aurat. Auratnya perempuan bagaimana? Seluruh tubuh kecuali muka dan 2 telapak tangan. Kalau auratnya laki-laki, dari pusat sampai ke lutut. Terus telah masuk waktu sholat, jadi waktu sholatnya sudah masuk. Kalau waktu sholat belum masuk, kita kok sholat? Ya tidak boleh. Contohnya jam 10 pagi kita sholat zuhur, boleh nggak? Oh, enggak boleh, itu namanya belum waktunya sholat zuhur. Lalu menghadap ke kiblat, itu syarat sahnya sholat. Lalu rukunnya sholat. Apa toh yang namanya rukun? Rukun adalah sesuatu perbuatan berupa gerakan atau bacaan yang harus dilakukan saat sholat. Apabila tidak dilakukan, maka sholatnya tidak sah. Itu ya. Nah, rukunnya sholat itu apa? Ya, yang pertama niat, ya. Lalu yang kedua berdiri tegak bagi yang mampu. Kalau yang tidak bisa berdiri, duduk. Tidak bisa duduk dengan berbaring, ya. Bagi yang sakit dengan berbaring. Lalu selanjutnya takbiratul ihram. Terus membaca Fatihah. Lalu rukuk dengan tumakninah, iktidal dengan tumakninah. Lalu sujud dengan tumakninah, duduk di antara sujud dengan tumakninah. Lalu duduk tasyahud akhir, lalu membaca tahiyat akhir, membaca sholawat Nabi pada tasyahud akhir, itu rukun, ya. Selanjutnya membaca salam yang pertama. Lalu yang ke-13 yaitu tertib. Sedangkan rukun itu terdiri dari 2 macam. Ada rukun fi'liyah, namanya rukun gerakan. Fi'liyah itu gerakan. Ada rukun qauliyah. Qauliyah itu ucapan. Nah, sekarang rukun yang gerakan. Yang pertama, rukun tapi gerakan, ya. Jadi rukun fi'liyah namanya. Rukun fi'liyah itu takbiratul ihram, terus ruku, ya, sujud, iktidal, sami Allahu liman hamidah, lah itu iktidal, ya, berdiri dari ruku itu iktidal namanya. Lalu sujud, terus duduk di antara 2 sujud, lalu duduk tahiyat akhir, lalu menengok ke kanan ketika salam. Itu rukun fi'liyah. Jadi itu wajib dilaksanakan. Lalu rukun qauliyah, rukun yang berupa ucapan. Nah, yang pertama takbiratul ihram. Jadi setelah niat, ya, niat di dalam hati atau diucapkan, usolli fardhu subhi atau usolli fardhu zuhri, lalu takbiratul ihram, Allahu Akbar. Itu namanya rukun qauliyah, bukan mengangkat tangannya. Mengangkat tangannya wajib. Ucapannya Allahu Akbar juga wajib. Lalu membaca Fatihah. Terus membaca doa tasyahud. Lalu membaca sholawat Nabi. Lalu membaca salam yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi. Itu wajib. Itu namanya rukun qauliyah. Begitu anak-anak. Itu dulu ya, sampai rukun dulu. Besok kita lanjut. Harapan Bu Ida, anak-anak setelah memahami apa rukun sholat, maka anak-anak lebih dapat lebih baik sholatnya,
karena sudah mengetahui, oh ini yang saya kerjakan rukunnya. Nah, kalau rukun harus dikerjakan. Nanti tugas anak-anak merangkum apa yang disampaikan Bu Ida ini, ditulis ke bukumu, difoto, kirimkan ke classroom. Sambil ada tugas yang lainnya. Begitu anak-anak, sampai di sini dulu pertemuan pada pagi hari ini. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.